jam 7 belum bisa. Tadi ada yang jemput, cuman bukunya kayaknya belum ada. Iya, nggak apa sih, tapi nanti pas kalau kita ngedekin apa slide PowerPoint-nya, kalau nggak kelihatan matiin lagi satu bagian depan. Waalaikumsalam. Ya, cari mejanya. Habis ngaji kemarin kali dipindah-pindahin. Ibu udah disiapkan kan kemarin? Baru yang itu satu. Ibu itu video atau Zoom apa? Yang itu Zoom. Apa Bu? Yang itu Zoom, kalau yang itu di videoin. Tapi dua-duanya ada. Biasanya ketika hari Selasa doang kan ada yang itu kayaknya belum tahu, kadang biasanya tiba-tiba muncul karena kan nanti beliau nilai. Ibu ngasih linknya gitu? Enggak, udah disediain. Jadi ibu tinggal masuk aja. Ibu ini ngambil S2 gitu ya Bu? Enggak, Tapi baru S1. ya, baru S1, cuma lagi ngambil namanya profesi. Oh, tapi udah S1. Katanya dulu ngajar yang ngajar kan banyak kan? Iya, dulu pernah ngajar sini, tapi SMP untuk SMA ngajar geografi kalau nggak salah. Berapa tahun Pak? Dari 2016 sampai 2018.
lain pada belum datang ya? Pada masih di bawah ya? Siapa? Oh, Malarini. Kenapa? Ada yang fokus ya? Ada yang fokus ya? Ada yang pakai? Oh, ada. Alhamdulillah. Duduk. Bukunya langsung dibagi aja ya. Nah, kita sudah mau mulai. Pas penuh, Be, dikasih aja. Iyalah, bukan apa yang naik. Ya, soalnya saya buka. Belum buka ya? Udah dititip sama orang lain? Oh ya udah. Udah kalau gitu sembari menunggu teman-teman yang lain, kita berdoa dulu ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Berhubung kamu sendirian. Siapin aja dulu pasti. Siapin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain datang, silakan dipersiapkan dulu segala sesuatunya yang berhubungan dengan pembelajaran kita, baik itu buku catatan ataupun pena ataupun buku paketnya, silakan dipersiapkan dulu. Ya, nggak sesuai rencana ya. Ternyata kalau kepagian TU-nya malah belum buka. Nunggu lagi. Oh, mau ngambil dulu. Oh ya, silakan. Oh. Hari ini kira-kira hadir semua atau ada yang udah izin duluan? Hadir semua nggak kira-kira? Yang laki-lakinya gimana? Enggak. Hadir semua. Perkiraannya hadir semua. Yang mbak-mbaknya gimana?
Hadir semua nggak hari ini? Atau ada yang izin keluar nggak? Atau gimana? Atau ada yang lagi sakit? Enggak. Semua ya. Bentar ya. Ya, untuk menampilkan hal-hal yang lain nanti berhubungan dengan Infokus, mungkin nanti sambil jalan aja ya, karena ternyata jam 6:30 malah TU-nya belum buka, jadi harus nunggu dulu. Jadi kita langsung aja mulai pembelajaran hari ini. Jadi hadir semua kira-kira nih? Insya hadir semua ya? Atau dari kemarin ada yang nggak hadir nggak? Ada yang pulang kampung atau gimana? Enggak? Atau ada yang sakit? Atau memang telat semua nih rata-rata? Dari absen kemarin gimana? Ini di lain. Oh, tanggal 31 juga. Oh, belum diisi. Ayo dah nanti sambil jalan aja lah. Nah. Ya, Ibu buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi, kalau kita mengulas pembelajaran kita yang kemarin, apa-apa aja yang sudah kita pelajari. Yang pertama kali itu tentang gen. Setelah gen, kita belajar tentang DNA. Masih ingat perbedaannya apa? Kalau gen itu penentu sifat ya. Penentu sifat yang akan diturunkan kepada anaknya. Kalau DNA itu adalah molekul yang membawa sifat tadi. Tapi ada satu lagi nih yang belum kita pelajari. Ada yang tahu nggak itu apa? Kemarin kita udah belajar RNA loh, sekalian DNA dan RNA. Oke, mungkin sambil jalan ya. Kemarin Ibu pernah tuh muterin video. Jadi gen itu kan terdapat di di bagian-bagian DNA atau di dalam sel ya, tepatnya di dalam inti sel. Nah, sebelum sampai ke gen tadi, ada hal yang kita lalui itu namanya apa? Berupa apa sih? Gimana sih Ibu gambarnya? Apa namanya? Namanya kromosom. Betul. Kromosom ini adalah kalau dikatakan dia itu sebagai kotak yang akan membawa sifat keturunan tadi. Nah, kalau gen itu tadi kan penentunya ya, penentu sifat keturunan. Kalau DNA itu tadi adalah molekul yang membawa sifat tadi. Sedangkan untuk kromosom ini adalah yang akan membawa. Yang akan membawa tadi. Nah, bentuknya seperti apa? Ya, Ibu harus kayak gini jadi. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kemarin Ibu kan sempat mutarin video ini ya. Mungkin nggak bisa semuanya kelihatan. Kalau dari jauh kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi ini sel, ya kan? Kemudian salah satu organelnya kan adalah nukleus. Di dalam nukleus kita terdapat, nah ini dia. Inilah dia kromosom. Pernah lihat ya sebelumnya ya?
gambarnya aja. Tapi kalau dalam tubuh kita nggak bisa lihat. Kalau efeknya tuh kita kelihatan ya. Cuman kalau untuk penggambarannya itu kan nanti ada pemodelannya memang. Nah inilah dia yang mau kita pelajari hari ini, yaitu tentang kromosom. Nah kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita pada kromosom hari ini? Tujuannya dengan menggunakan model discovery learning, kemudian kita nanti juga masih berkelompok. Nah, dengan penggunaan metode saintifik, maka nanti Ananda bisa menganalisis struktur dan fungsi dari kromosom itu sendiri. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, agak susah nih jadinya. Nah, kromosom itu ada bagian-bagiannya ya. Ini kelihatan? Kalau kita gambarkan, sembari menunggu dihidupkan. Mungkin seperti ini. Maaf nih gambarnya agak jelek. Ini ada bagiannya. Ini. Kemudian ini apa? Ini juga apa? Terus dah cukup ini aja. Kita bikin gini dulu. Ini ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Ada yang tahu nggak ini bagiannya apa saja? Kalau dilihat dari buku yang sudah ada di tangannya, buku paket. Yang bagian ini apa sih? Yang bagian bulat terletak di bagian tengah. Ini adalah betul? Ada yang tahu ya? Namanya adalah ya, biar kelihatan lebih. Astagfirullahaladzim. Mana yang ketinggalan lagi? Padahal HDNI, ya Allah, Ibu lupa pula lagi ada HDNI. Ada yang HDNI ya? Ya ada. Oke. Ada yang tahu nggak kira-kira ini apa? Tadi apa? Udah betul? Namanya adalah sentromer, betul. Ada sentromer. Kemudian ada apa lagi? Ya, yang ini namanya apa? Yang panjang ini namanya apa? Ada yang tahu? Yang apa namanya yang berletakkan pada sentromer ini namanya apa? Yang bentuknya seperti lengan-lengan. Berarti ini adalah oke. Nah, inilah nanti yang akan kalian prediksi di dalam LKPD-nya. Kira-kira apa saja sih struktur yang menyusun dari kromosom ini? Kemudian nanti apa sih hubungannya dengan apa namanya sifat-sifat yang lainnya atau sifat yang diturunkan pada anaknya? Nah, itulah yang akan kita identifikasi hari ini. Nah, untuk itu silahkan duduk berkelompok. Walaupun kelompoknya belum datang, silahkan duduk aja dulu. Yang kemarin masih ingat kan? Waalaikumsalam. Kelompok kemarin masih ingat? Atau masih? Atau lupa? Perlu disebutin lagi nggak? Kelompok 1 ada Abdul Malik,
Mutia Ais, Raras, kemudian Ulandari sama Kurniawan. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kemudian diambil LKPD-nya di depan dengan handout-nya ada juga di depan. Jadi masing-masing ketua silakan diambil. Langsung diidentifikasi permasalahan yang mau kita kerjakan hari ini. Nah, ini dia. Ini. Ya. 2 kan? Nah. Ini juga. Nah, silakan diambil satu-satu. Ayo. Oh. Satu kelompok lagi yang belum ambil, boleh diambil ke depan. Ya, laki-lakinya. Ya, nah, jangan ketiduran. Siapa sih? Bangunin. Ya, kenapa? Masuk ya. Nah, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Kemudian, pertama, dia kan ada yang kalang tadi ya, pada LKPD-nya. Pertama, apa sih yang di LKPD-nya yang dibikinin? Nah, coba dilihat. Oke, di bagian simulasi awalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar tersebut? Dari gambar ini, apa sih kesimpulan pertamanya? Tulis di sini. Kemudian, habis itu apa? Setelah memperhatikan gambar di sini, pertanyaan apa yang muncul? Dituliskan. Apa yang mau ditanyakan di sini mengenai gambar ini? Gitu. Paham ya langkah-langkahnya ya? Silahkan dibuat. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ayo duduk di kelompoknya. Yang mana? Langsung diisi. Ini kesimpulan sementara kita, bukan? Ini kan ada gambar yang Ibu bagikan. Terus pertanyaannya apa? Tuliskan pendapat Ananda yang pendapat kita di kolom ini. Pendapat sementara aja. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa sih? Nah, terus baru setelah memperhatikan gambar ini, gambar yang di sini, apa pertanyaan yang muncul di benak kita? Tuliskan. Ya, pertanyaan apa yang muncul? Tuliskan di sana. Nah, pokoknya gampang kok hari ini tugasnya, insya Allah. Jadi KBHDNI ada kan, insya Allah kan? Ada kan? Ini kelupaan bawa. Astagfirullah, yang kelupaan. Ini dapat ya kelompoknya? Nah. Tulis dulu kelompoknya. Ayo. Langsung duduk per kelompok ya. Itu ya? Jazakallahu khairan. Oh alah. Oke.
Alhamdulillah akhirnya ada juga ya. Kenapa? Maaf. Udah sedikit excited tadi. Nah, ini gambar tadi ya. Kalau kita ulang lagi, ini adalah gambar kromosom, di mana di sini ada bagian-bagian yang sudah ditunjuk oleh panah dan sudah diberi nomor. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, dari gambar ini, udah tahu belum ini bagiannya apa aja? Tidak ya? Nah, maka itulah yang akan jadi identifikasi masalah kita hari ini. Nah, selain gambar ini, ternyata ada satu lagi gambar yang menjadi permasalahan kita pada hari ini. Nah, ini dia. Ini sudah ada di LKPD masing-masing, ya. Nah, ini ada gambar. Di sini pertama ada gambar apa? Ada gambar sel. Kalau kita mulai dari manusia, ini manusia ya permodelannya. Kemudian setelah itu ada gambar sel. Yang ini gambar apa namanya? Kromosom. Setelah dari kromosom ini apa? DNA. Sekarang kita mengidentifikasi ini gambarnya hubungannya itu apa. Nah, itu yang mau kita selesaikan hari ini. Nah, silakan bekerja kelompok. Kemudian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Kalau misalkan ada yang ragu, silakan ditanyakan. Ya. Nah. Kalau sudah duduk di kelompok masing-masing, coba dari literatur yang ada, buku, handout, silakan digunakan semuanya dalam mengidentifikasi masalah yang akan kita kerjakan hari ini. Balik. Kamu sini. Jangan jauh-jauh. Di sini aja, di sini biar kelihatan sama ini. Nah, kan nampaknya soalnya. Nanti Malik bantu apa? Ada buku nggak yang bisa dibantu sama Malik? Maksudnya mau dikerjain? Aja. Ya. Ternyata kalian mau nanya yang mana? Ini apa yang mau tanya pertama? Di mana letak kromosom? Oke. Terus apa aja nih sekarang yang kepikiran dari gambar ini? Di mana letak kromosom? Terus apa lagi? Iya, boleh. Gimana cara sel, kromosom dan iya, silakan ditulis. Apa hubungan antara sel apa hubungan antara sel terus kromosom DNA ini ya. Nah, ini udah banyak pertanyaan. Ada apa lagi? Apa lagi yang ditanya kira-kira di sini? Kalau dapat pertanyaan sebanyak banyaknya, alhamdulillah. Tapi kalau saya yang kita ngerti, tidak ada lagi yang bertanya, ya udah gitu. Ya. Apa lagi? Struktur dari kromosom mungkin yang mau ditanya ini. Betul nggak? Nah, coba lihat. Tengok kita. Nah, coba. Apa saja struktur desain kromosom? Apa lagi? Ya, kromosom itu kan nanti bentuknya ada banyak ya. Kemudian berdasarkan letak sentromernya, nanti dia terbagi lagi. Berdasarkan fungsinya nanti dia terbagi lagi. Nah, jadi bentuknya itu nanti banyak. Di sini kan ada ya. Jadi bisa jadi bahan atau literatur yang bisa membantu. Apalagi kira-kira yang bisa menjadi pertanyaan.
Kalau kesimpulan sementaranya tentang gambar ini apa? Ada keterkaitan. Ya betul. Nggak apa-apa, itu kan ini kita, kesimpulan kita. Ditulis aja. Buku paketnya ada kan yang jadi ini kan literatur lainnya kan? Nggak ada ini. Bisa dicari. Yang kelompok sini ada yang mau dibantu? Bisa saya. Malik, aman Malik. Ya. Ini maksudnya kita menuliskan apa yang ada di sini. Betul. Sekarang kita kan disuruh memperhatikan gambar ini ya. Kita perhatiin. Kesimpulan sementara kamu tentang gambar ini apa? Kesimpulan sementara. Iya, pendapat kita tidak benar. Betul. Kesimpulan sementara. Betul, pertanyaannya. Apa sih pertanyaannya? Ada yang perlu ditanyakan di situ? Mau ditanyain, silakan ditanyain. Gampang, kita tinggal bikin pertanyaan. Gimana malah? Yang mana? Kan ada mulai kromosom itu ketiganya. Itu satu. Boleh. Ini kan berarti kan membuat kesimpulan sementara kan. Nah, habis itu nanti di sini apa yang mau kita pikir? Pertanyaan kan? Pertanyaan mengenai apa yang mau ditanyain? Lalu dan iya tentang kromosom kah atau hubungannya kah dengan yang DNA dengan sel apa? Iya. Gimana Rehan? Ada kendala? Aman ya? Kamu tahu enggak nama Rehan itu lagi terkenal loh di luar. Iya, lagi terkenal. Sekarang ada lagunya loh. Ada, tahu kan? Lagu tentang Rehan ada tuh. Iya. Ya. Kenapa? Bukan hanya ada DNA, tapi nanti ada molekul lain. Cuman dia memang terbentuk dari DNA yang melilit. Nanti kan biasanya ada yang membantu kan. Ketika dia memadat itu makanya dia jadi kromosom. Jadi mereka memang saling jadi. Ini ada yang membantu lilitannya apa? Lihat, ada di sini. Ya. Yang mana? Maksudnya? Artinya kromosom itu terbentuk dari DNA. DNA itu kan DNA itu panjang. Ketika dia memadat, akhirnya dia membentuk kromosom. Itulah dia kromosom. Iya, dia kan ada dalam inti sel kan, betul. Tapi bukan hanya kromosom yang terlilit di bukan hanya DNA, ada yang membantu yang lain. Kira-kira namanya apa? Itu jelasin nggak? Nah, di gambar itu ada tuh. Iya. Apa itu namanya? Nukleosom itu apa? Dan itu
Enggak, kayaknya informasinya hanya di sebelah sini. Nah, di situ. Enggak, bukan itu. Ya, emang di situ. Coba lihat. Ketika dia memadat menjadi kromosom, DNA itu dibantu oleh apa saja. Seperti nama protein yang membantu lilitannya. Coba lihat. Bukan. Tadi. Nah, ketemu. Iya, itu ada jawabannya. Oke, sudah terjawab sampai nomor berapa? Oke, coba Ibu kasih waktu sampai 7.45. 7.45 kita coba selesaikan apa yang ada di LKPD-nya. Apa lagi yang tinggal? Coba bagi dulu. Berapa sih? Sudah itu aja. Nah, DNA di dalam kromosom. Kalau di dalam kayaknya kurang pas ya kata-katanya. Coba lagi cari di bagian ini apa kan ini? Kromosom ya. Terus ada nggak petunjuk lain yang menyatakan kromosom itu apa hubungannya dengan DNA? Ya, ada yang salah. Apa? Human cell itu maksudnya sel manusia. Kemudian ternyata di dalam sel manusia itu terdapat kromosom. Kemudian dari kromosom, kalau kita jabarkan atau kita bentangkan tuh jadinya seperti ini. Berarti kan dia ada keterkaitan ya. Terus ada keterkaitan. Nah, itulah yang mau kita tuliskan di sini. Jadi kesimpulan sementara kita apa? Antara sel, kromosom dan DNA itu ada keterkaitan. Kesimpulan kita segitu aja dari gambar ini kan, betul? Setelah itu apa lagi diminta di sini? Di sini pertanyaan yang muncul apa? Bisa jadi apa keterkaitan mereka? Nah, itu bisa jadi pertanyaan. Apa keterkaitannya? Betul. Itu yang jadi pertanyaan. Di mana letak kromosom? Nah, itu jadi pertanyaan. Ya? Ya. Apa namanya? Mau nanya apa? Sebenarnya sudah. Boleh bertanya? Boleh. Apakah? Apa tadi gimana pertanyaannya? Apakah? Bagaimana cara membedakan bahwa gimana ya cara memilih kata-katanya ya? Bagaimana cara kita menentukan gitu, bahwa
Gimana ya cara menyusun kata-katanya ya? Gimana cara kita menentukan bahwa pada gambar ini kita bisa bahwa kita pada gambar ini kita bisa menentukan manusia tersebut laki-laki atau perempuan. Gimana sih? Saya gue yang bingung jadinya. Iya, gimana cara kita nyusun? Ya, boleh, silakan lah. Boleh aja. Itu caranya bertanya. Yang jadi pertanyaan kita sebenarnya apa gitu. Silakan aja. Iya, yang bingung di kita pada gambar itu apa? Kalau udah tahu ya gak usah ditanyain sih gitu sebenarnya. Ternyata kan kelompok kalian malah tertarik untuk gimana cara kita menentukan dari gambar itu cewek cowoknya yang mana? Kalau iya, kalau itu kayak perempuan. Iya, iya. Setiap organisme itu punya kromosom. Iya, berarti cowok itu bawa kromosom. Iya. Laki-laki bawa kromosom, perempuan bawa kromosom. Ya. Ada DNA kan di dalam sini. Nah, kan ada adanya bukan ini sama sini. Itu ada berasnya. Ada berasnya. Berasnya tadi mana? Di bagian urasil itu nanti adalah hasil cetakan mereka ketika nanti replikasi. Kalau di sini sih nggak ada. Masih beda ya? Beda. RNA itu kan dia hanya sel tunggal. Iya. Kalau dia double helix kayak gini kan DNA kan. Berarti nggak ada hubungannya di sini. RNA itu betul, misalkan ada di tubuh kita, tapi kan dia hasil dari hasil dari replikasi. Hasil dari nanti kita ada pelajaran yang replikasi. Ada menghasilkan RNA juga. Nah, dia itu di luar dari inti sel kita, nanti di ribosom. Berarti tidak ada di kromosom. Kalau di kromosom kayaknya enggak. Bukan. Beda. Kalau ini kan kromosom tersusun atas DNA, bukan RNA. Kan di sini ada DNA, ada base pair. Nah, ini kalau kita usut ke sini, ternyata dia bentuk kromosom. Kan di sini tidak dijelaskan bahwa dia itu ada RNA-nya. RNA itu nanti beda lagi pembahasannya. Tapi bedanya dengan DNA adalah kalau DNA dia double helix, kalau RNA dia cuma tunggal. Terus pembedanya nanti timinnya diganti sama urasil. Nanti ada pembahasannya di lanjutannya. Yang mana? RNA. Kalau untuk letak itu nanti dia dari hasil sebenarnya kan ada sintesis lanjutan nanti di ribosom. Ada namanya, besok kan kita masuk ke sintesis protein kan. Nah, itu nanti ada tuh hasil dari RNA. Bentukannya nanti di ribosom, bagian ribosom. Tuh. Ya. Kerja human cell. Boleh? Tapi kalau human cell kembali lagi kita ke kelas 10. Terus kan tentang sel kan yang di dalamnya kan? Ya, betul. Human itu manusia. Nah, sel itu sel. Berarti sel manusia. Tadi kayak makan lah. Data processing, pengolahan data maksudnya. Pada saat ini berdiskusi mengolah data ini hasil datamu ya, yang kamu cari data collection. Data kampus. Nah, dari pertanyaan yang ada, apakah menjawab setelah kita melakukan pengumpulan data? Terjawab atau enggak? Iya, terjawab atau enggak? Sudah itu kita olah lagi nih. Sudah, kalau enggak ada berarti kita nambahin di sini. Kalau ternyata belum terjawab, cari lagi pertanyaan ini.
Tentukan lagi kira-kira nih apa nih harusnya jawabannya gitu kan. Kalau kita hubungkan dengan sesungguhnya data yang kita punya ternyata belum menjawab nih. Ya udah kita cari lagi. Gitu. Kalau sudah terjawab, Kalau sudah terjawab berarti tinggal ditambahin aja kesimpulan gitu kan. Habis itu baru pembuktian. Kalau pembuktiannya apa katanya? Dari pengamatan dilakukan, data-data dari buku yang sudah Anda kumpulkan apakah sudah betul? Kalau sudah, bikin aja kesimpulannya lagi. Sudah, kan? Ya udah, berarti kesimpulan secara keseluruhan. Gitu aja. Bu, ini menjawab pertanyaan kita. Iya, betul. Menjawab pertanyaan kita. Makanya cari datanya. Kumpulin data semua aja. Kromatin. Ada apa nggak ada? Kromatin itu beda lagi. Kalau kromatin itu satu kromosom ini namanya kromatin. Kromatin mungkin dia ada di dalam sini. Itu ada kromatin, benang-benang kromatin gitu. Itu apa ya? Iya, kan benang-benangnya kan. Namanya tersusun dari DNA kan sebenarnya. Nah, nanti ketika dia sudah tersusun itu namanya kromatin. Kromatin itu jadinya satu. Jadi kan kromosom manusia itu sifatnya diploid lah. Diploid, dia homolog. Nah, dia tuh harus dua seperti ini. Harus dua. Sebenarnya tuntutannya itu adalah data yang kita cari udah benar atau belum. Sesuaikan dengan pertanyaan yang sudah kita bikin. Nah, kira-kira udah benar atau belum? Kalau belum berarti cari lagi. Kira-kira apa nih masalahnya? Apa nih yang perlu kita tambahkan? Sudah ketemu? Sudah sampai di nomor berapa aja? Kelompok sini sudah sampai di? Oke. Kelompok Hasan sudah sampai di nomor berapa? Apa itu? Oh iya, udah. Lanjut, kelompok Rehan. Udah berapa, Rehan? Kelompok Rehan udah sampai nomor berapa? Begitu sulit jadinya, Rehan. Oh, ganti pertanyaan. Iya, sebenarnya di sini tuntutannya adalah ketika kita memunculkan pertanyaan, kita mencoba memecahkan sendiri. Kalau salah kan ibu kan bahas di depan, tapi itu yang mau kita perbaiki. Kan kalau misalnya di AD ini sama buah kita ada sendiri rambut gitu. Betul. Itu tuh cuma itu baik atau semuanya bu kayak sifat-sifat baik apa? Seluruhnya atau cuma hanya sifat itu hidup mancing? Kenapa cuma itu baik atau sampai kayak bola mata gitu? Sebenarnya ada sifat-sifat tertentu, dia tuh ada sifat rambut, bentuk mata dan lain-lain. Sebenarnya ada ya, ada sifatnya. Memang itu tuh semua diturunkan kan dari orang tua ya, dua orang tua kita ya, termasuk ayah ibu gitu. Nah itulah nanti yang dibagi, nggak semuanya terlihat. Mungkin kalau misalkan di ibu yang lebih dominan, maka nanti yang ibu yang akan terlihat gitu. Kalau ternyata yang punya ayah di kita lebih dominan, berarti yang kelihatan adalah dari sifat ayahnya. Nanti yang muncul itu kan nggak semuanya ada yang mirip ayah, nggak semuanya mirip ibu. Kan nanti ada bagian-bagian tertentu. Betul. Seperti kalau ibu, kalau dilihat jarinya kan bontok-bontok kayak gini ya. Betul kan? Nah, coba lihat jari-jari kamu. Beda kan? Beda kan? Nah, ini termasuk salah satu sifat juga nih yang dibawa oleh dia. Betul?
Ini bisa jadi dari ayah kita yang ditiru, bisa jadi dari ibu kita. Ada, betul, betul. Kan kalau dilihat lagi siklusnya gini, ayah kita tuh dia punya orang tua lagi, betul? Sampai ke ayah. Kadang bisa jadi yang dari orang tuanya ternyata terlihat nih di ayah. Maka nanti pas di kita malah terlihat sifat kakek tadi. Bisa gitu. Lebihnya malah ke orang tua dari orang tua kita ya. Orang tuanya dari orang tua itu kakek sama nenek itu ada yang karena dia sifatnya kan saling diturunkan. Tapi ada keterkaitan antara si ayah, antara nenek, antara kakek itu ada kaitan gitu. Temu ya jawabannya ya. Ya, Malik. Nanti kamu ketiduran sendirian. Oke, paham semua nggak cara kerjanya? Jadi dari apa ya? Coba perhatikan. Dari pertanyaan yang sudah dimunculkan. Nah, tuntutannya pada KPD kali ini adalah kita secara berkelompok mampu menentukan jawabannya sendiri. Terlepas dari salah atau benar, itu nanti tergantung dari apa yang kita temukan pada literatur yang kita baca. Nah, kalau misalkan kita berhasil menyimpulkan dengan benar, insya Allah itu jawabannya betul. Tapi kalau misalkan jawabannya rasa-rasanya masih bingung, maka nanti gunanya bertanya dengan teman, diskusi kalau bertanya sama ibu itu kan gunanya di sana. Kalau ada yang salah, kalau ada yang ragu, itulah yang akan kita perbaiki bersama-sama. Nah, sampai sejauh ini kelompok 1 sudah sampai di nomor berapa? Kelompok 1 mana? Oh ya, sudah sampai di nomor berapa? Oke, kelompok 2. Data collection. Kelompok 3. Kelompok 3 yang mana? Kelompok 4. Betul. Oke, kelompok 5. Sip. Sekarang, untuk kesimpulan secara keseluruhan udah tahu ini apa? Bentar, Ibu tampilkan lagi ya. Ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan ini enggak? Hasil kesimpulan sementaranya tadi apa? Tentang gambar yang Ibu tampilkan. Coba angkat tangan dan coba coba menyimpulkan ini sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh kelompoknya. Ada yang berani mengemukakan hasil dari yang sudah ditulis oleh kelompoknya? Oke, mungkin Ibu mulai dari kelompok 5 aja deh. Coba kelompok 5. Apa hasil dari kesimpulan sementara dari gambar ini? Kesimpulannya apa? Ya, silakan dibacakan. Jadi dalam manusia itu ada yang namanya sel. Ya, betul. Dalam sel terdapat di dalam sel itu terdapat kromosom yang letaknya di sel. Di dalam kromosom itu terdapat DNA yang membawa itu adalah hasil dari kelompok 5. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Ada yang lain yang ingin menambahkan? Kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa yang ingin ditambahkan dari hasil kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompok 5? Ini kelompok 5 udah betul nih hasil kesimpulannya ya. Ternyata ada ditambahkan lagi oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3.
Betul. Jadi ya, kromosom itu ada strukturnya, ternyata penyusunnya. Apa saja yang menyusun, struktur yang menyusun kromosom itu? Yang pertama ada namanya sentromer. Sentromer itu yang mana? Kalau kita kembali lagi ke gambar ini, nah sentromer yang bagian mana? Yang bagian nomor 2. Kemudian yang dikatakan lengan pendek. Nah, nomor 3. Kemudian nomor 4 itu gambar apa? Lengan panjang. Oke, sekarang Ibu tunjuk yang nomor 1. Yang nomor 1 namanya apa? Namanya adalah? Betul, namanya adalah kromatid. Nah, udah bisa. Kan jawabnya gampang, insya Allah ya, kalau sudah dibaca. Oke. Nah, pada struktur dan fungsi kromosom ini, apa saja yang mau kita pelajari? Yang pertama ada struktur, kemudian macam-macam dari kromosom, kemudian ada ukuran dan jumlah kromosom. Ini kelihatan nggak tulisannya ya? Nah, kromosom itu sendiri apa? Sebenarnya kromosom itu adalah lilitan dari DNA itu sendiri, ya, yang memadat pada saat dia akan membelah. Nah, itu adalah kromosom. Jadi dia tersusun atas DNA. DNA itu kan adalah molekul yang membawa sifat tadi kan, betul? Nah, kromosom itu diibaratkan seperti apa ya? Tahu nggak ini? Kalau Ibu ibaratkan gimana ya? Benang yang jadi ini, yang jadi satu itu tahu yang memadat, benang yang memadat. Kalau kita uraikan benang tadi itu adalah DNA. Tapi ketika kita gulung tadi, maka gulungannya itulah yang dikatakan sebagai kromosom. Nah, seperti itulah kira-kira analoginya. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini adalah dia tadi, struktur kromosom. Betul, yang sudah Anda jawab ya. Jadi ada sentromer yang di bagian nomor 2, bagian yang bulat di tengah, dia tidak mengandung DNA. Nah, tempat melekatnya lengan tadi, dikatakan dia itu adalah sentromer. Kemudian ada lagi bagian lengan. Kok ada lengan pendek, kok ada lengan panjang? Itu tergantung dari letak sentromernya. Ya. Jadi kalau letak sentromernya di bagian tengah, maka lengannya nanti akan sama panjang. Nanti kalau dia misalkan tidak di tengah, maka dia tidak membagi rata kan? Maka ada satu lengan yang panjang, ada satu lengan yang pendek. Nah, kemudian satu ini, nah, salah satu ini namanya adalah kromatid. Ini namanya kromatid. Ya, satu itu saja, satu kromosom itu saja yang monolog. Nah, ini kemudian bagian-bagiannya, ya, kalau kita jabarkan itu seperti ini, di dalamnya ada kromonemanya, ada satelitnya, kemudian lengan kromosom, ini bagian sentromer, kromiol, kemudian ada matriksnya, kemudian ada lokusnya. Lokus ini adalah letak di mana gen itu berada. Ya, gen itu kan dia terletak di dalam di dalam kromosom kita ya. Nah, letak gen di dalam kromosom itu namanya adalah lokus. Nah, itulah dia struktur dari kromosom itu sendiri. Nah, kemudian macam-macamnya. Berdasarkan fungsinya, ini kromosom ini ada kita bagi 2. Pertama adalah kromosom tubuh, atau nama lainnya apa? Autosom. Kemudian ada lagi namanya kromosom gonosom atau kromosom seks. Kalau kita bahas tentang jumlah kromosom manusia, kembali ke jumlah kromosom kita. Berapa jumlah kromosom manusia? 46 buah. Jumlah kromosom ada 46 buah. Atau sama dengan 23 pasang. Jumlah kromosom tubuh kita ada berapa jadinya? Jumlah kromosom tubuh ada 22 pasang. Sedangkan untuk
jumlah kromosom gonosomnya ada berapa? Ada? Kok ada satu? Satunya apa? Dia ada 46 buah atau sama dengan 23 pasang, betul? Nah, kemudian kalau kita tuliskan kromosom tubuh kita ternyata terdiri atas 22 pasang atau sama dengan 44 buah. Pertanyaannya, kromosom gonosom kita atau kromosom seksnya ada berapa? Cara baca sih gimana? Ya, ada yang tahu nggak? Satu apa? Satu pasang, ya. Jangan satu buah, satu pasang. Tapi kalau membacanya pakai buah, berarti dua buah. Ini caranya. Betul? Betul. Oke, kita lanjutkan. Sampai di situ dulu. Nah, sekarang berdasarkan jumlah sentromer. Jadi ada 4. Ada asentris, ada monosentris, disentris, dan polisentris. Kalau A, tanda aja. Kalau A berarti asentris tidak memiliki sentromer. Kalau mono artinya apa? Mono. Mono berarti satu sentromer. Kalau di dua berarti di memiliki 2 sentromer. Kalau poli banyak, ya berarti dia memiliki banyak sentromer. Ini dia berdasarkan jumlah sentromer. Sekarang berdasarkan letak sentromernya. Ini dia. Sentromer tadi apa? Yang bagian ini ya. Nah, kalau dia pas di bagian tengah sentromernya namanya apa? Metasentrik. Kalau misalkan agak ke tengah, jadi dia tidak membagi rata nih, satu panjang, satu pendek. Namanya, salah, ini dia. Kalau agak ke tengah berarti submetasentrik. Dia agak ke ujung. Agak ke ujung namanya akrosentrik. Di paling ujung telosentrik. Seperti inilah kira-kira gambarnya. Diperhatikan ya, kalau pas ujian keluar hati-hati lihat. Jangan-jangan nanti malah kebalik, akro sama submeta. Ya, kalau dia agak ke ujung berarti akro. Kalau dia agak ke tengah berarti submeta. Nah, kemudian ada lagi berdasarkan bentuknya. Jadi ya, kromosom kita berdasarkan bentuknya. Ada bulat, kemudian ada bentuk cerutu. Namanya cerutu, Ibu nggak tahu cerutu itu apa. Kemudian ada bentuk koma, ada bentuk batang, kemudian huruf Q. Kemudian ada seperti huruf L. Jadi bentuknya macam-macam ternyata kromosom di dalam tubuh setiap organisme, ya. Termasuk pun itu di tubuh kita, bukan berarti di tubuh kita ternyata bentuknya bagus banget, enggak. Pasti ada juga bentuknya bermacam-macam, ya. Nah, kemudian mengenai ukuran dan jumlah kromosom, kita lihat dulu kromosom ini ukurannya berapa sih? Kalau untuk panjangnya itu hanya 12 sampai 50 mikron. Mikron loh satuannya ya. Ini harus dilihat pakai alat apa gitu yang bisa membantu melihat kromosom. Kemudian untuk diameternya hanya 0,2 sampai 20 mikron. Nah, inilah dia ukuran dari kromosom setiap organisme. Jadi kadang ukurannya itu berbeda. Nah, kalau untuk jumlahnya itu tetap dan dia spesifik. Kalau manusia itu 46 buah, ya. Ini satuannya buah, bukan pasang. Kemudian kalau dilihat dari jumlah kromosom, siapa yang terbanyak di sini jumlahnya? Iya, ini dia.
Ya, dia ya si A sama si tadi. Tadi ini 78, ini juga 78. Tapi apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Ayam. Oh, ayam ya? Oh ya, ayam. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaannya, otomatis kalau kita lihat kan si A ini banyak kromosomnya ya daripada kita jumlahnya. Tapi apakah kromosom ini adalah penentu kecerdasan setiap organisme? Tidak. Walaupun dia nanti jumlahnya banyak pada suatu organisme lain, bukan berarti itu adalah penentu dia cerdas, penentu derajatnya yang paling tinggi, bukan. Malah derajat manusia itu lebih tinggi ya dibanding yang lain. Ternyata kromosom ini tidak ada pengaruhnya tentang itu. Ya, walaupun yang lain banyak, bukan berarti itu menjadi patokan. Nah, kemudian pada gambar ini yang mana yang namanya kromosom homolog? Kromosom homolog itu yang mana? Apakah yang ini? Yang itu, itunya yang mana? Ya, pasangan kromosom homolog itu ini ya, ini sama ini namanya homolog. Kalau ini saja berarti dia hanya kromatid bersaudara namanya. Tapi ketika dia kromatid non saudara ini berpasangan, makanya ini namanya pasangan kromosom homolog. Nah, di dalam tubuh kita, kromosom itu dia selalu homolog. Kalau kita lihat gambar A, coba sekarang kalian tebak. Jumlah dari kromosom lalat buah yang berapa? Jumlah kromosom dari lalat buah yang jantan ini berapa? Berapa buah? Ibu tanyanya buah. 6. Hah? Malik, berapa Malik kira-kira? Kalau menurut Malik berapa? Berapa jumlah kromosom yang jantan? Kalau dalam buah-buah, aku tanyanya buah. Hah? 3. Kata Malik 3. Yang lain ada? Hah? 10? Dari mana datang 10-nya? Dari mana datang 10-nya? Padahal di situ sudah ada petunjuknya loh. 8, 2, atau 4 pasang. Yang mana penentu? Apa namanya? Jenis kelaminnya, kromosom jenis kelaminnya. Iya, ini dia ya. Ya. Kalau betina itu XX, kalau jantan itu XY. Oke. Sekarang ini dia. Ini namanya kariogram. Kariogram ini gunanya adalah membedakan kromosom kita berdasarkan ukuran dan bentuknya. Ya, kalau dilihat seperti inilah bentuk dari kariogram. Apa namanya kromosom kita. Nah, ini kalau XY di belakangnya berarti ini apa? Ini si pria. Kalau XX berarti wanita. Nah, dia kan homolog. Homolog dalam artian kalau dia berkurang 1 atau bertambah 1, maka itu sudah namanya kelainan pada kromosom kita. Jadi jumlahnya itu harus seperti ini. Ya, harus homolog. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, kemudian ada lagi bentuknya nanti kalau ketemu di ujian ada yang seperti ini namanya ideogram. Ideogram ini gunanya untuk apa, Bu? Untuk memudahkan kita mencari mana sih apa namanya kromosom yang homolog. Homolognya dalam artian apa? Bentuk dari panjangnya sama, lokus letak gennya sama. Itulah namanya nanti kromosom homolog. Jadi dengan adanya ideogram ini memudahkan nanti kita dalam menentukan mana yang kromosom homolog tadi. Ya, itulah gunanya ideogram kromosom. Nah, kemudian nah seperti ini ya, untuk penulisannya rumus kromosom
82 atau 4 pasang. Nulisnya seperti ini. Udah paham belum untuk pembuatan rumusnya? Ya, maksudnya dari 3AA, 3 pasang. Kalau kita misalkan 23 pasang, maka menuliskannya 22 AA ditambah, kalau pria apa? Jadinya XY. Kalau perempuan berarti 22 AA ditambah XX. Seperti ini nanti kalau nulisnya. Paham ya? Tapi kalau misalkan nanti satuannya dalam buah, maka nanti jadinya 44 A ditambah XY. Atau 44 A ditambah X. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Apalagi ya yang ada di sini. Nah, ini mungkin sedikit aja ya. Misalkan nanti ada tambahan kromosom pada kromosom ke-21, maka ada namanya nanti sindrom Down. Ya, itu berarti selain kromosom. Kemudian lagi ada sindrom Turner. Hilangnya kromosom X pada pasangan kromosom 23. Kemudian ada lagi sindrom Klinefelter. Kalau ini biasanya terjadi pada laki-laki. Hasilnya 47 kromosom. Padahal kromosom kita harusnya berapa? 26. Ada lagi sindrom wanita super. Besar ya wanitanya. Ada lagi sindrom laki-laki super. Nah, jadi ini beberapa kelainan akibat kromosom yang berlebih ataupun yang kurang. Oke, sebelumnya ada pun pertanyaan, nanti kita lanjutkan insya Allah hari Kamis. Untuk hari ini, untuk menguji seberapa bisa kita memahami tentang kromosom, sekarang silakan dulu kembali ke kelompoknya masing-masing. Untuk LKPD-nya nanti kita lanjutkan di minggu depan. Ya, silakan duduk kembali di bangku masing-masing. Ada sindrom Down, ada sindrom Klinefelter, ada sindrom Klinefelter dan lain-lain. Ya. Oke, kalau begitu untuk evaluasinya berarti kita lanjutkan di hari Kamis saja karena berhubung juga waktu kita sudah sangat terbatas sekali ya. Nah, untuk LKPD-nya itu kita lanjutkan, kita kan ketemu lagi di hari Kamis. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita di hari Kamis, kemudian dengan pendalaman materi juga. Kemudian persiapkan dirinya juga untuk evaluasi. Maka untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Ibu akhiri dengan segala kekurangan yang ada. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya hari Kamis itu LKPD sama apa sih itu handout-nya ya di bawah ya. Udah selesai. Ya. Kalau enggak dipegang dulu aja nanti barengan sama teman-teman. Kalau ada yang mau diperbaiki ya. Bisa aja dulu. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Suara saya kedengaran ya? Apa Pak? Suara saya kedengaran? Iya Pak, terdengar. Oh, Oke, baik. Pak, Ya. maaf saya kekurangan waktu, jadi kayaknya perlu tambahan. Enggak apa-apa, jamnya ibu kan 1 jam ya, 1 jam saya juga kadang-kadang suka nggak bisa ngapa-ngapain kok. Apa namanya, Bu Eka hadir ya? Baik, mungkin saya dulu ya Bu, biar saya langsung ngajar lagi. Apa namanya, selamat Bu Rani yang sudah menyelesaikan PPL siklus ketiga. Seperti yang sudah kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar ya, saya amati dari sini. Saya juga tidak melihat ada kendala teknis ya, baik dari gambar maupun dari suara, semuanya bisa saya ikuti dengan jelas. Saya juga sudah punya nilainya Ibu, jadi selamat dari saya. Semoga di siklus selanjutnya semakin baik lagi, Bu Rani. Silakan Bu Eka. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari. Ya, Bu Rani. Iya Bu. Selamat ya. Gimana tadi waktunya, Bu Rani? Gimana tadi? Iya Bu, pertama kan kebetulan karena mulai jam 7 Bu, kami kan harus di sini teknisnya peminjaman infokus harus ke TU, dan itu tuh belum udah datang pagi, tapi iya di TU-nya agak susah kan Bu, jadi ya kendalanya mungkin agak banyak lah hari ini Bu, menurut saya banyak kurangnya gitu. Iya, ya terkadang kita terkendala teknis ya Bu kan ya. Tetapi tadi secara keseluruhan untuk tahapan pembelajaran juga cukup bagus ya. Mungkin hanya hal-hal teknis tadi ya yang mengganggu ya Bu Rani. Kalau saya sih melihatnya secara keseluruhan ya, dari tahapan pembelajaran semua terlaksana dan suara bersih ya kami melihatnya, dan juga gambar bersih, nggak ada masalah sepertinya. Selamat untuk Bu Rani ya. Ini siklus keberapa Bu Rani? Sudah yang ketiga ya? Ini sudah yang ketiga Bu. Ya. Insya Allah. Selamat, sukses deh untuk siklus keempatnya. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Pak Bu. Haryo. Terima kasih Saya Pak izin Haryo. pamit ya. Iya Bu. Terima kasih Terima kasih Bu. Pak Haryo.